Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman atau Sobat Inspira Frame. Nah, hari ini beda. Kita ada kedatangan tamu spesial. Spesial banget, harus kesini tuh harus bawa tiket gitu ya. Nah, harus bawa tiket, terus naik kereta. Oke, kita kedatangan tamu. Di sini ada Mas Yusuf. Tepuk tangan untuk Mas Yusuf. Assalamualaikum. Oke, Mas Yusuf ini adalah sahabat kami gitu ya. Jadi partner iFrame gitu ya dalam bertumbuh gitu, dalam mencari ilmu, dalam mencari jati diri gitu ya. Nah, beliau sekarang sibuk di talent mapping. Oke. Mas Yusuf. Yes. Talent mapping itu kan hubungannya sama manusia tuh ya? Iya sih. Iya ya? Betul. Oke. Padahal Mas Yusuf kalau tak lihat-lihat tuh kayak orang-orang teknik apa gimana gitu. Bener nggak sih? Kayak robot ya Mbak ya? Saya nggak bilang ya. Oke. Memang banyak yang bilang begitu. Oh iya. Itu gimana ceritanya Mas? Ya, jadi saya sendiri memang backgroundnya teknik sipil sebetulnya. Kan bener teknik sipil terus. Jadi kan mukanya lempeng ya. Iya. Mukanya lempeng. Ini senyum itu baru bisa belakangan kok Mbak. Oh iya. Gitu. Jadi background teknik sipil dan ya sumbang sih sebetulnya untuk negeri ya. Karena termasuk yang 87% salah jurusan. Iya, salah jurusan. Oke, terus teknik sipil. Teknik sipil masuk kuliah saking polosnya saya ya sebetulnya. Jadi sudah mukanya begini polos. Jadi jangan bandingin yang sekarang ya. Oh, kalau gitu. dulu tuh polos banget. Polos banget. Nanti mau kuliah di mana? Lihat nanti aja. Oh gitu. Kan, ya. Oh ya. Terus ditanya mau jurusan apa? Ya belum tahu. Belum tahu. SMA itu ya? SMA. Oh iya. Terus. Gitu. Kan saya anak rumahan soalnya. Oh. Bisa lempeng anak rumahan gitu kan. Jadi lengkap sudah. Sekolah, kalau nggak di masjid di rumah gitu ya. Oh luar biasa. Masjid sekolah maksudnya. Gitu. Jadi selesai sebelum lulus SMA ada penerimaan PMDK. Jadi ketahuan tuannya ya kalau PMDK. Oh iya, PMDK itu zaman saya juga sih. Jalur undangan gitu ya. Iya, zaman saya juga. Ya, jadi ada satu formulir. Jadi beberapa sih daftar di UPI tidak diterima gitu ya. Kemudian saya daftar lagi di Unsud. Hanya tersedia 15 formulir. Saya di urutan ke-17. 17. Oh, luar biasa. Jadi kan nggak dapat ya. Nah, tapi ya karena sudah takdirnya, ternyata yang di atas saya nggak jadi ngambil. Oh, berarti langsung naik gitu ya? Naik, dapat formulir terakhir. Tersisa jurusannya pilihannya itu teknik elektro, teknik sipil, teknik geologi, MIPA. MIPA, ya. Kayaknya matematika kabeh ya Mas? Matematika semua. Wah, pusing aku dengarnya. Walaupun saya IPA, aslinya waktu itu saya pengennya nggak pengen ketemu matematika, fisika, kimia, dan sebangsa. Oh gitu, sebenarnya dari awal sekolah di SMA soal penjurusan itu udah ada itu ya, firasat kayaknya nggak matematika gitu. Ya, jadi ya biasalah kelas 12 gitu ya, kelas 3 SMA. Oh ya wis lah. Dari pilihan yang ada, MIPA jelas nggak dipilih kan. Betul. Itu sudah sangat jelas terlihat matematika, fisika, dan sebangsanya di situ. Teknik elektro pasti ada fisikanya. Iya, elektro. Ya kan? Teknik geologi, apalagi ya, saya orang rumahan. Oh, nggak mau suka, lapangan. Ya, nggak mau lapangan gitu. Apalagi ya. nggak glowing gitu kan nanti. Udah gelap makin gelap kan saya. Nggak enak. Ya, baiklah. Terus sisa teknik sipil kan. Ini aja deh gitu ya. Saya waktu itu saking polosnya lupa kalau depannya ada kata teknik ya. Oh iya. Jadi waktu sipil itu dikira ini ya catatan sipil. Betul Mbak. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton ini memang saya sepolos itu dulu. Oh gitu. Oke, teknik sipil. Terus apa bayangannya kalau teknik sipil gitu dulu? Kerjanya di catatan sipil. Serius Mas? Iya. SMA? Iya. Ya Allah. Iya ya, ngeri banget ya. Anak rumahan banget. Jadi polos banget ya. Iya. Ya, nggak nyari informasi gitu ya. Iya benar. Gitu, telepon almarhum Bapak, gimana nih? Ya daftar aja gitu kan. Daftar. Kalau orang tua mah seneng-seneng aja gitu anaknya ngambil itu gitu kan. Iya. Keterima, masuk semester 1 masih waras. Serius? Ya, alhamdulillah masih waras. Iya. Meskipun ya tadi lo kok masih ada matematika gitu ya. Tapi masih bisa lah ya. Ya, karena kan ini masih penyesuaian lah dari SMA gitu ya. Jadi masih banyak mata kuliah yang sama kayak saya. Begitu semester 2 mulai tidak waras, Mbak. Gimana Mas itu? Tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya bertemu dengan istilah-istilah yang
kok ini ya jebule gitu ya. Oh, Ada mata kuliah kayak surprise gitu ya. Mekanika rekayasa. Wah, Gitu ya. creepy Namanya ya. keren kan ya? Mekanik. Jelas matematika sih. Terus. Fisika dasar Oh, 1, fisika dasar 2 gitu ya. Terus dosennya ngasih tahu nanti kalau ada yang masih belum kuat fondasinya, dikuatin lagi ya, ada matematika dasar 1, matematika dasar 2, matematika teknik 1, matematika teknik 2. Bisa berapa semester? Iya Allah, pusing banget. Mekanika rekayasa itu sampai 4. Astagfirullah. Mas, aku tuh matematika pernah ujian dapat 5. Terus remedi. Di remedi tuh dapat 0. Jadi kalau udah diceritain kayak gini kayaknya langsung Trauma, Mbak. ya. Gitu. Iya, terus. Ya gitu. Jadi intinya karena saya pribadi yang bertanggung jawab ya. Apa yang sudah dimulai gitu Ya, harus apa yang sudah diakhiri mulai, ya. diakhiri, itu motivasi terbesar saya untuk bisa lulus cepat. Tapi bisa lulus ya ternyata. Alhamdulillah. Wah, padahal tadi nggak waras ya. Ya, alhamdulillah. Dan memang ini ternyata kaitannya dengan bakat. Oke, siap. Terus akhirnya lulus, tapi Akhirnya alhamdulillah lulus karena sudah sama kuat sekali dalam nggak menggunakan ijazah itu untuk teknik untuk hubungan sama teknik sipil, Mas, berarti. ijazah kalau terkait teknik sipil nggak pernah dipakai. Karena luar biasa. ya sempat ada orang nyari gitu, butuh orang, ya saya di hire, dipekerjakan, nggak tanya ijazahnya mana. Gitu. Iya, Setahun sih. Iya. Setahun, dan memang itu juga termasuk untuk mengkonfirmasi. Oh iya, kayaknya salah jurusan ya emang gitu. Oh iya, terus akhirnya plong setelah lulus gitu. Ya, saya pribadi plong. Gitu. Yang nggak plong kan orang tua. Oh iya benar. Ini anak mau ngapain sih? Iya benar. Padahal teknik sipil itu juga sebenarnya kalau misal mau jadi PNS-nya itu kan juga banyak gitu kan. Betul, dan memang itu juga tapi nggak tertarik. Sudah diarahkan sama orang tua. Dua orang tua saya PNS semua. Wah itu keluarga kalau udah PNS biasanya anak dia minta PNS kan ya. Jadi ijazah saya cuma dipakai pas daftar CPNS, Mbak. Oh pernah? Sempat? Pernah, karena diminta orang tua kan. Oh, birrul walidain ya Mas ya. Ya, saya lakukan yang terbaik, alhamdulillah nggak lolos gitu. Alhamdulillah nggak lolos. Kalau lolos saya takut nyusahin teman-teman saya. Oh iya, benar. Nanti malah tertekan dia Pak. Terus. Enak loh Mas cerita-cerita. Terus. Ya. Terus ya setelah itu sambil ya setahun pasca lulus, jadi alhamdulillah lulusnya bisa cepat, Mbak. Dan bahkan harusnya saya bisa 3,5 tahun lulus. Waktu itu. Tapi kampusnya belum siap melepas saya. Oh iya, sayang lah ya dosennya masih gitu sama. ya. Ojo lah Yusuf, ojo sih. Aku cek pengen ketemu. Gitu. Terus ya sambil mencoba aktivitas di dunia engineering, sambil explore diri nih. Ngapain ya gitu ya. Tapi memang ternyata saya lebih tertarik ke dunia pengembangan manusia. Cuma kalau harus kuliah lagi kayaknya enggak deh gitu ya. Oh iya, pokoknya yang berhubungan sama itu ya. Ketemu dosen, ngerjakan tugas. Skripsi sekali aja. Trauma. Oke, berarti setelah itu talent mapping yang menjadi jalannya gitu ya. Itu dimulai dari mana tuh kok bisa tiba-tiba dapat hidayah itu, dapat wangsit itu? Sebetulnya awalnya belum dari talent mapping. Oh, malah belum. Belum. Jadi 2011 lulus kuliah sampai 2012 di engineering, baru 2012 itu mulai berkenalan dengan dunia pengembangan diri. Belum ketemu talent mapping. Di dunia training ya belajar ilmu komunikasi, public speaking gitu ya. Hipnosis psikoterapi yang sempat juga. Iya sempat, Mbak. Jadi biasa. Ya kayak ngeracun kan ya. Baru kenal udah ngajak tidur gitu. Oke. Ya tukang hipnotis kan begitu ya. Duit lah, nah aku duit. Makanan. Ya NLP ya dulu juga sempat belajar. Kalau NLP biasanya lewat buku-buku ya kalau dulu. Oh gitu, buku baru dulu malah. Pelatihan malah baru 2000 berapa ya sama Mas Surya. Oh iya. Gitu. Ketemu talent mapping 2017, Mbak. 2016 akhir itu ngioin dulu. Oh, IO dulu. Jadi bikin pelatihannya Pak Rama, Kang Firman ngundang ke Purwokerto. Tapi karena jadi panitia kan nggak maksimal ya, Mbak. Akhirnya ya setelah saya pengen jadi peserta. Betul. Dan nggak jauh dari itu di Jogja diselenggarakan. Oh, berarti memang dulu di mana tuh tempatnya? Di Cilacap. Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Terus ke sini. Kampus di Purwokerto, lama tinggal di Purwokerto. Jadi sebetulnya walaupun saya asli Cirebon, lebih banyak tahu Purwokerto. Oh, ya di Purwokertonya. Oke, terus ke Jogja. Ya.
di sini bertemu dengan ini. Iya nggak sih? Iya. Mbaknya juga di sini kan? Nggak? Ketemu istri saya itu ya di training TM Basic itu. Iya, serius kan? Iya. Oh, berarti Jogja tuh punya ini ya, punya banyak. daya tarik tersendiri buat Mas Yusuf ya. Betul. Oke, terus mulai dari training itu akhirnya mantap. Dari training itu belum mantep, Mbak, karena malah beres belum? training saya bingung. Tapi kalau sama istrinya udah mantap waktu itu. Belum Iya. ya? Ya proses Oh, perkenalan. merasa. Soalnya saya orangnya hati-hati. Oh iya, hati-hati. Jadi milihnya lama. Oh iya, benar-benar. Terus. Gitu. Jadi beres training tidak langsung oke deh ini mau saya tekuni gitu ya. Karena bingung, Mbak. Iya. Soalnya banyak Karena banget hati-hati dipelajari. tadi. Ya, dan banyak yang dipelajari telesmapping gitu ya. Jadinya saya dengan niat belajar gitu ya. Saya kejar narasumbernya kan. Oh, waktu itu Mas Surya Tak tuh. gandeli Kang Firman. Oh, Mas Firman. Oh iya ya. Sekarang bestie. Iya. Terus. Jadi saya waktu itu karena masih penasaran, saya ke Kang Firman kan saya izin belajar ya. Nanti saya bawa kamera, bawa apa segala macam. Kang Firman ngomong bahas bakat. Jadi bikin video 34 bakat gitu ya. Oh, mulai dari itu. Ya, mulai dari situ dan 6 bulan sebetulnya pasca training baru kepepet untuk pakai ilmunya. Oh, malahan. Iya. Oh, apa Mas itu? Kira-kira di momen apa? Di momen ketika guru saya minta anaknya di assessment. Guru saya meminta permintaan guru kan, oh Nji, bisa assessment kan? Bisa. Gitu ya. Padahal dalam hati, wis lali kabeh. 6 bulan nggak dipakai kan. Iya. Jadi dari situ ya buka-buka lagi modul pelatihan. Dulu kan belum semudah sekarang, ada banyak video pembelajaran dan lain-lain kan. Kalau dulu ya modalnya handout sama ingatan. Sesekali tanya sama gurunya, kalau dijawab gitu kan. Kalau lagi sibuk ya nggak dijawab. Gitu. Dari situ ya udah, saya mulai untuk melayani permintaan assessment telesmapping dan penjelasan hasilnya. Oke, ya. Oke. Panjang ya ternyata. Ya, terus sampai sekarang ya, luar biasa. Tapi kalau udah dari semua cerita-cerita Mas Yusuf tadi, kira-kira memang penting banget ya kita dari awal tuh tahu bakat gitu, Mas? Enggak. Enggak, Mbak. Enggak penting. Kalau kita hanya sekedar mengejar average, yang biasa aja, so-so gitu ya, itu enggak penting untuk kenal bakat. Tapi kalau kita mengejar kualitas terbaik dari diri kita, ingin memaksimalkan potensi yang kita miliki, ingin betul-betul bisa menikmati ya, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita wajib kenal bakat. Kenal bakat. Yuk penting berarti, Mas. Betul. Itu kan ini ya, buat potongan-potongan gitu ya. Gigi mulai bapak-bapak ini. Baiklah. Oke, siap. Terus urgensinya berarti itu tadi untuk mengenali diri ya. Nah, kira-kira Mas, itu mulai kapan kita harus berpikir kayak gitu? Oke. Kalau mulai kapannya sebetulnya ya dari balita harus sudah mulai dikenali. Oh gitu ya, tugas orang tua tapi ya. Tugas orang tuanya. Gimana Mas itu? Jadi mungkin kan orang-orang berpikirnya, oh kalau mau kenal bakatnya mesti tes, gitu ya, dengan alat tes apapun itu. Gitu ya. Tapi pada dasarnya sebetulnya dari kecil pun kita sudah bisa mulai mengamati atau mengobservasi bakat. Kalau sudah punya bakat anak, gitu ya, itu sudah bisa dilihat kok. Syaratnya adalah orang tuanya memahami bahasa bakat. Gimana Mas? Wah ini tambah pelik ini. Pengen tahu ini orang-orang ini teman-teman di rumah. Gimana itu Mas? Jadi kalau di telesmapping ada 34 tema bakat. Ya, ada 34 tema bakat di mana setiap orang itu punya. Setiap orang di seluruh dunia punya itu 34. Tapi tingkat dorongannya yang berbeda-beda. Itu yang membuat pada dasarnya setiap orang itu unik. Berarti punya semua, tapi kadarnya gitu yang berbeda kayak kadarnya gitu ya. Beda gitu ya. Yang paling sering muncul beda-beda gitu ya. Sehingga sebetulnya itu yang menjadikan setiap individu unik. Setiap individu unik. Yes. Gitu. Kalau udah unik? Kalau sudah unik, maka kita akan lebih mudah untuk menemukan jalan sukses kita masing-masing. Udah kenal sama diri gitu ya. Dan jadinya nggak kemrungsung, Mbak. Tidak lihat kanan kiri, oh dia sudah begini, dia sudah begitu. Kalau kita meyakini bahwa kita punya jalan sukses kita sendiri-sendiri, ya relax aja.
Karena kita udah paham gitu ya, Ya, apa udah yang paham, harus udah kita tahu. lakukan, kita Betul. punya ini sendiri. Mana peran yang lebih baik kasih ke orang, mana peran yang memang bisa dimaksimalkan. Kalau sudah kenal Diri sendiri. Ngeslow gitu ya hidupnya ya. Bukan ngeslow, lebih ke tenang gitu. Karena memang saya udah dikasih ini sama Allah gitu. Makanya saya memang ini perannya gitu ya Mas ya. Tenang dan rileks. Oh, berarti Mas Yusuf sekarang sudah tenang. Alhamdulillah. Wajahnya udah nggak sepaneng lagi. Konotasinya agak gimana ya? Sudah tenang. Berarti kan udah ada ekspresi lain ini. Iya betul Pak, alhamdulillah. Kalau dulu kan sepaneng ya, sepaneng stres gitu ya. Tapi kalau sekarang ya lebih rileks sih. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita nanti bahas lagi ya Mas setelah ini. Bagaimanakah itu soal bakat, terus bagaimanakah kita bisa mengetahui bakat lebih dalam dengan talent mapping dan sebagainya. Mungkin nanti setelah istirahat ya Mas. Siap. Oke. Soalnya Mas Yusuf kayaknya udah kering gitu loh teman-teman. Gitu Kita tuh harus peka gitu. Memang Mbak Giti tuh peka ya. Oke, teman-teman Inspira Frame, kita istirahat dulu. Nanti pasti ada lanjutannya lebih seru tentang bakat, tentang talent mapping, dan tentang bagaimana kita bisa mengenali dengan tools-tools yang sudah ada ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.